Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sendai Rock, and I'm Ferdi. Yoroshiku. Ya, seperti biasa, aku ingin nge-share lagi ke kalian pengalamanku selama di Jepang ya. Dan kali ini aku ingin nge-share pengalamanku kemarin ikut camp internasional di Jepang. Jadi camp seperti apa yang aku pernah ikuti kemarin? Nama campnya itu Children Disaster Prevention, dan aku sebagai salah satu volunteer di sana di kegiatan itu. Kalau mendengar kata volunteer, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian ketika mendengar kata volunteer? Ya mungkin sebagian besar dari kalian menganggap volunteer itu hanya berkaitan erat dengan kegiatan siaga bencana mungkin, atau kegawat daruratan. Ya mungkin ada benarnya, tapi kegiatan volunteer itu tidak hanya sebatas itu saja. Namanya juga volunteer, atau dalam bahasa Indonesianya kan sukarelawan gitu ya. Kita menjadi volunteer, menjadi sukarelawan dalam kegiatan apapun itu disebut seorang volunteer. Dan kebetulan di Jepang saat ini sedang musim dingin, dan ini aku di dalam ruangan aja masih pakai jaket karena dingin banget. Dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Jepang, musim dingin tahun ini benar-benar musim dingin berbeda dari musim dingin sebelumnya, katanya sih. Ya karena aku juga baru pertama kali di Jepang, dan aku merasakan musim dingin tuh kayak gimana, dan benar-benar dingin. Sumpah dingin banget. Di dalam ruangan aku pakai AC aja, bukan AC sih, penghangat ruangan aja masih kerasa dinginnya. Apalagi kalau di luar ya, salju lagi turun, lagi badai gitu ya, lagi angin, pokoknya dingin lah. Dan kenapa diadakannya camp ini? Jadi alasannya adalah bagaimana orang dewasa gitu ya, maksudnya penanggung jawabnya ini mengedukasi anak-anak bagaimana agar bisa menghangatkan diri di tengah dinginnya salju gitu. Nah, kita sebagai volunteer itu kaget loh, ternyata ada kegiatan seperti ini ya. Maksudnya aku dari negara yang notabene nggak ada musim dingin sama sekali, nggak ada pernah turun salju sama sekali, itu kaget gitu. Ternyata sampai sebegininya orang-orang sini, orang-orang Jepang itu mengajarkan survive ke anak-anak gitu ya. Ya anak-anak umur 5-10 tahun lah ada mungkin. Dan luar biasanya camp ini tidak hanya orang Jepang dan orang Indonesia saja yang ikut. Ada banyak teman-teman dari luar negeri yang ikut. Dan itu sebuah pengalaman yang berharga menurutku ya. Karena aku juga tipe orang yang menyukai outdoor, nggak terlalu suka dalam ruangan, kecuali kalau dingin ya. Aku nggak mau keluar, nggak ada tujuan gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan di luar, aku senang banget ikut. Karena dari awal-awal juga sering ikut dalam kegiatan siaga bencana. Seperti yang terjadi di Palu kemarin, tsunami, likuifaksi, aku turun sebagai perawat di sana. Kali ini aku pengen share aja bagaimana kesan pertamaku ikut camp di Jepang, internasional lagi ya. Nah, di camp itu kita tidak hanya menggunakan bahasa Jepang saja, tapi kita juga menggunakan bahasa Inggris ya. Karena tidak hanya orang Jepang, orang Indonesia saja, tapi ada juga orang Australia, ada juga orang Myanmar, Hong Kong, ada juga dari Bangladesh, ya, dan ada juga dari Syria. Dan itu kita ngumpul di situ. Jadi di hari pertama itu kita orientasi dulu di paginya, karena kita sampai di sana tuh kira-kira udah jam 12 atau jam 1 siang, dan kita orientasi dulu ke anak-anak karena di sana itu campnya itu kan bukan hanya kita yang pakai, tapi ada banyak dari grup-grup lain juga yang pakai di camp itu. Nah, setelah orientasi, aturan-aturan dijelaskan di sana, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, itu dijelaskan ke anak-anak semua. Dan setelah orientasi kita makan siang dulu, dan langsung edukasinya di luar, di outdoor ya, di luar ruangan gitu ya. Jadi penanggung jawabnya itu
ngumpulin anak-anak gitu berserta volunteernya buat jaga anak-anak itu, karena banyak ya, bukan hanya 5 atau 10 orang anak saja, tapi ada sekitar 20-30 anak. Jadi kita sebagai volunteer tuh merangkul mereka ya, kita arahin mereka buat kumpul bareng dan kita belajar bareng di situ ya. Nah, setelah edukasi, setelah diajarin kita bagaimana berlari, berjalan di atas salju, bagaimana bisa menghangatkan tubuh di dalam dingin, di kedinginan gitu ya. Setelah itu kita langsung bermain ya, main salju, main ski gitu, terus main bola salju, lempar-lempar gitu. Namanya juga anak-anak gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak selingi dengan permainan, mereka bakalan bosan, dan yang repot juga kita, karena pas di tengah camp kalau misalnya ada tiba-tiba ada yang pengen pulang gimana gitu kan. Jadi itu udah disusun rencananya seperti itu agar anak-anak itu tidak bosan. Nah, di hari selanjutnya, di pagi harinya itu kita seperti biasa, karena masih dalam kondisi ya corona ini ya, like, seperti sekarang pandemi, tapi udah nggak pandemi mungkin ya. Kita pagi-pagi tes suhu dulu, kesehatan. Kalau misalnya ada yang sakit, ada yang panas, itu bilang, laporin ke penanggung jawab atau ke volunteer seperti kita gitu ya. Nah, setelah itu kita bangun pagi, sarapan pagi, dan kita main di indoor gitu ya, karena kemarin kita udah seharian full di outdoor. Di hari selanjutnya, di hari keduanya, kita main di indoor. Kebanyakan main di indoor ya, tapi tetap ada main di luar juga. Tapi di indoornya itu kita membuat ice pendan. Jadi ice pendan itu kayak liontin gitu ya, liontin dari salju. Itu ada cetakannya, udah berbentuk, dan saljunya itu dipahat seperti itu, dibuka. Itu nah, kalau misalnya saljunya udah mencair, yang bagian-bagian gak pentingnya tuh udah mencair, itu bakalan berbentuk gitu. Ada yang berbentuk love, ada yang berbentuk bintang, ada juga yang berbentuk seperti partikel salju ya, partikel es gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat yang kayak pentagon gitu ya, segi 6. Nah, setelah dari kegiatan itu kita membuat liontin, masuk ke ujung kegiatan kita, yaitu sharing ya, international class gitu ya. Maksudnya dari tiap-tiap negara itu ngejelasin negaranya itu seperti apa sih gitu. Contohnya kayak aku Indonesia itu seperti apa, dan itu adalah bagian yang paling menarik menurutku, karena aku di situ tertantang buat menjelaskan ke anak-anak Jepang ya, Indonesia itu seperti apa, dan tentu saja aku menggunakan bahasa Jepang gitu, karena anak-anak kan masih belum terlalu paham bahasa Inggris. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan bahasa Jepang yang bisa dipahami oleh mereka gitu ya, dan mereka semuanya paham. Dan yang terakhir adalah sebagai tanda mata, kita membuat sign gitu ya, tanda tangan dari seluruh volunteer, dan kita saling tukar tanda tangan sign dengan anak-anak gitu ya. Jadi mereka tulis di kertas kita dan kita tulis di kertas mereka, seperti kayak ucapan, wah pertama kali ketemu tapi udah menyenangkan banget ya gitu ya. Ayo kita ketemu lagi di next camp. Benar-benar pengalaman yang berharga menurutku ya. Contohnya kayak gini, ini aku dapat tanda tangan sign dari mereka anak-anak gitu ya, contohnya dalam bahasa Jepang gitu, dan ini masih aku simpan dan bakalan aku bawa pulang ya, karena ini pengalaman berharga ya, pertama kali ikut camp di sini. Ya, terima kasih yang udah nonton di videoku kali ini. Maaf, mungkin ada bahasa yang gak kalian pahami. Aku masih belajar lagi ya. Aku masih belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang salah. Kalau misalnya kalian ada saran atau kritikan, silahkan komentar aja di bawah, di kolom komentar ya. Aku menerima kritikan dan saran kalian demi membangun Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jepang. Bye.